سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Melanjutkan dari silsilah kajian kita di pertemuan yang lalu, masih dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sejarah berdasarkan referensi terkait dengan kelahiran dan kerasulan beliau, merujuk pada kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau ini berasal dari negeri India, dari daerah Mubarakfur, maka dinisbahkan menjadi Al-Mubarakfuri. Sampai kajian kita ke usia beliau 40 tahun, terjadilah peristiwa pelantikan menjadi nabi, diutus menjadi rasul. Walamma takamala lahu arba'una sanatan, ketika sempurnalah usia nabi 40 tahun, wahiya ra'sul kamal, dan 40 tahun itu adalah puncak kesempurnaan. Di dalam Al-Quran Allah menyinggung dalam surat Al-Ahqaf, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan, sehingga ketika dia mencapai puncak pertumbuhannya dan mencapai usia 40 tahun. Kata 40 tahun itu secara tekstual harfiah tertera di dalam Al-Quran, sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Republik Indonesia bahwa kepala negara, presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun, kecuali sekarang selama ada mahkamah keluarga. Waqila, ada sebagian ulama yang berpendapat walaha tub'asur rusulu, di usia 40 itulah rata-rata rasul diutus. Di usia 40 rata-rata rasul diutus, dengan pengecualian Nabi Isa alaihissalam. Beliau itu sudah menjadi rasul di usia 30-an tahun, dan yang jarang-jarang ini tidak dibuatkan hukum terpisah. Di dalam kaidah usul fiqh, para ulama menyatakan an-nadir kal adam wal adam la yu'tabar. Yang jarang-jarang itu sama seperti tidak ada sama sekali, dan untuk sesuatu yang tidak ada tidak diperhitungkan. Itu berlaku dalam rata-rata kasus dalam ilmu fikih. Kalau kita perhatikan dalam bab bersuci, bab berwudu, orang laki-laki yang berjenggot, apabila jenggotnya tipis, maka wajib ketika berwudu diselat-selat, artinya digosok dari bawah ini dengan air kalau jenggotnya tipis. Bila jenggotnya tebal, maka sunat diselat-selat, demikian untuk laki-laki. Sedangkan orang perempuan, apakah jenggotnya tipis ataupun tebal, wajib diselat-selati. Kenapa? Karena jarang-jarang ada orang perempuan yang berjenggot. Jadi sekalinya ada orang perempuan berjenggot, maka jenggotnya itu dianggap tidak ada, maka air wudhu wajib sampai ke dagunya ini yang merupakan bahagian dari wajah. Itu kasus an-nadir kal adam wal adam la yu'tabar, sesuatu yang jarang-jarang dianggap seperti tidak ada.
Jadi kalau dari 124.000 orang nabi, dari 313 orang rasul, dari 25 orang yang tertera namanya dalam Al-Quran, termasuklah Nabi Isa ini salah satu kasus yang dilantik menjadi rasul sebelum usia 40 tahun. Itu jarang-jarang. Bada'at atharun nubuwati tatalawwahu wa tatalamma'u lahu min wara'i afaqil hayah. Di usia tersebut mulailah bekas-bekas kenabian tersebut terpancar dari berbagai ufuk kehidupan Nabi. Wa tilkal atharu hiya ru'ya. Bekas yang paling mendalam itu adalah mimpi. Orang Arab menyebut mimpi dengan kata ru'ya, dan ada menyebut mimpi dengan kata-kata hilmun, bentuk jamaknya ahlam. Ru'ya itu mimpi yang benar, sedangkan hilmun itu mimpi kembang tidur. Dan dalam bahasa Indonesia kita tidak punya kosakata selain daripada mimpi. Ru'ya diartikan mimpi, hilmun juga diartikan mimpi. Padahal dua jenis mimpi ini berbeda latar belakang dan berbeda implikasi. Yang ru'ya itu kebenaran informasi yang diterima oleh arwah di dalam perjalanan tidurnya. Sebab orang tidur, ruhnya itu keluar dari badan. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika sudah tiba waktu matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa-jiwa yang belum mati ketika di dalam tidurnya. Maka tidur dan mati hakikatnya sama. Karena itulah orang yang tidur diajarkan oleh Nabi membaca doa masuk kubur. Bismikallahumma ahya wa amutu wa ilaikal masir. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati, dan kepadamu lah aku kembali. Orang yang bangun tidur diajarkan doa bangkit dari kubur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepadanya lah kami berbangkit. Tidur dan mati hakikatnya sama, sama-sama keluar roh. Lalu apa yang membedakan? Fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta. Orang yang sudah tiba ajalnya, yang sudah mati, ditahan jiwanya oleh Allah Ta'ala. Wa yursilul ukhra, sedangkan nyawa yang lain yang belum tiba waktu matinya dilepaskan. Sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Maka tidur dan mati hakikatnya sama. Orang hidup hanya mungkin bertemu dengan orang mati ketika sedang di dalam tidur. Dalam keadaan hidup, baik siang atau malam, ketemu dengan orang yang sudah mati, itu pasti bukan dengan orangnya dan bukan dengan rohnya. Lalu siapa yang kita temui? Itu adalah jinnya. Ini enggak ada yang namanya arwah penasaran, sebab arwah hampir tidak sempat penasaran. Arwah orang baik istirahat di dalam kuburnya, tidak terganggu oleh sikap penasaran siapa yang membunuhnya. Andai kata arwah yang mati sempat penasaran, maka sungguh pelaku pembunuhan itu tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Kenapa? Diganggu setiap malam oleh ruh orang-orang yang dibunuh. Ternyata pelaku pembunuhan itu makin malam makin bahagia. Ruh tidak sempat penasaran. Kalau dia baik, dia istirahat. Kalau dia jahat, dia disiksa. Andai kata ruh bisa penasaran, yakinlah di Prada ini sangat banyak ruh yang gentayangan. Karena ada kuburan di ujung sana, ada kuburan di ujung sini. Orang-orang yang jahat, dia berpikir daripada dalam kubur disiksa, lebih baik minta izin saja. Mereka izin, wahai malaikat, nombor izin malam nyoyap karu-karu urang ya ibadat. Gentayangan roh-roh tersebut. Tapi tidak sempat. Kenapa? Karena bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara alam dunia dengan alam akhirat itu ada barzakh. Maka alam kubur itu disebut dengan alam barzakh.
la yabghiyan, tidak saling melampaui. Yang sudah lewat ke akhirat tidak bisa kembali ke dunia, yang masih di dunia tidak bisa ke akhirat. Tetapi ada jembatan penghubung. Kapan? Ketika sama-sama ruh itu keluar dari jasad dalam keadaan tidur. Maka orang-orang yang mimpinya benar itu disebut dengan ru'yah, pengalaman spiritual dari ruh ini. Sedangkan orang yang mimpi sekedar mimpi saja itu disebut dengan hilmun, ahlam. Dimulailah wahyu itu dengan ar-ru'yah, mimpi-mimpi yang benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falqis sabah. Dan tidak pernah Nabi mengalami mimpi kecuali terjadi seperti terbitnya fajar di waktu subuh, terang benderang, bisa diingat dengan jelas peristiwanya. Hatta madat ala dzalika sittatu ashhurin. Proses mimpi-mimpi tersebut berlangsung selama 6 bulan. Wa muddatun nubuwati salasun wa ishruna sanatan. Sedangkan masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Fahadhihir ru'ya, proses Nabi menjalani mimpi-mimpi ini, juz'an min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, adalah satu bahagian dari 24 bidang kenabian. 6 bulan beliau jalani mimpi. Mimpi ini sebagai pengantar, sebagai latihan untuk Nabi agar tidak terlalu berat ketika mengalami langsung. Orang yang sudah berulang-ulang menjalani suatu latihan, maka ketika sampai pada pertarungan itu tidak terasa berat. Kawan saya itu Habib Nurmagomedov, kenapa setiap kali dia masuk dalam acara MMA tersebut nggak pernah mukanya itu bengkak, apalagi sampai berdarah? Ternyata latihannya berdarah-darah. Jadi kalau sudah berat latihan, maka pertarungan itu seperti istirahat. Ketika Nabi minta supaya arah kiblat diubah dari menghadap Masjidil Aqsa menjadi menghadap Masjidil Haram, Nabi itu dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi bulian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jauh sebelum dia balik arah kiblat, turun ayat, sayaqulus sufaha'u ma wallahum an qiblatihimul ladzi kanu 'alaiha. Nanti ada orang-orang yang safih itu akan bertanya, ini kenapa orang-orang beriman ini, pengikut-pengikut Muhammad ini berpaling dari kiblat yang mereka hadap sebelumnya? Qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakanlah milik Allah arah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah beri hidayah orang yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Dipersiapkan berbulan-bulan. Ketika tiba waktunya arah kiblat dieksekusi, pindah ke Masjidil Haram, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami sudah melihat engkau tengadah-tengadahkan wajahmu ke langit. Sekarang kami arahkan engkau ke kiblat yang engkau ridha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkan pandanganmu ke tengah-tengah Masjidil Haram. Berbaliklah kiblat. Dan benar, persiapan latihan itu bermanfaat. Orang Yahudi dan Nasrani bertanya, kenapa orang pengikut Muhammad itu balik arah kiblat? Kenapa kalian balik arah kiblat? Jadi karena latihan sudah terlalu sering, maka pertanyaan itu terasa sebagai hiburan. Nah, itu latihan. Maka kalau kehidupan sudah kita persiapkan dengan latihan, sungguh ujian itu tidak terasa berat. Sama kayak saya. Karena udah sering-sering menyebutkan diri Wahabi, Wahabi kau nak dikejut leh. Maka selalu saya katakan, menurut kamu Wahabi. Lalu ketika terjadi beda pendapat, boleh dengar haba Wahabinya, tidak lagi tersinggung kita. Kenapa? Karena sudah sering dilatih dengan sebutan Wahabi. Makanya tentara itu dilatih semaksimal mungkin, ketika bertemu dengan pertarungan yang seharusnya itu seperti latihan bagi mereka. Hanya tentara yang tidak pernah latihan, hanya karena jabatan dari pangkat orang tuanya masuk tentara, itu yang terkejut saat pertempuran terjadi. Dan itu misalnya tentara Israel.
Enggak pernah latihan. Latihan tentara Israel itu berperang menghadapi anak kecil, perempuan dan orang tua yang tidak bersenjata. Begitu bertemu dengan tentara asli, itu bingik leluh. Enggak pernah kita lihat ada tentara terkencing-kencing ketemu perang, kecuali tentara Israel. Dia ada sebuah ungkapan dalam bahasa Aceh, gambaran tentang sikap pengecut. Getsun lagi pijit. Mungkin sekarang harus kita ganti, getsun lagi Israel. Itu gambaran sikap pengecut mereka, getsun lagi Israel. Mereka hanya berani berperang jarak jauh, kirim bom, kirim rudal. Tapi kalau sudah jarak dekat, nauzubillah. Sedangkan tentara Mujahidin Al-Qassam ini sedari kecil mereka sudah dipersiapkan jadi tentara. Beda dengan tentara kita. Yang masuk tentara itu kan latihan setelah dewasa. Tamat sekolah, nama hojali latihan itu pada mau tentara. Dipersiapkan. Jadi setelah lewat tentara, baru dipilih dari tentara ini menjadi Kopassus. Sedangkan Al-Qassam itu memang dari kecil sudah dilatih berhadapan dengan tentara, dilatih untuk menjadi tentara, maka ketika besar kualifikasi mereka itu sangat mengerikan. Jadi pengamat militer menyatakan bahwa tentara yang paling disiplin dan paling menakutkan di dunia ini adalah Mujahidin Al-Qassam. Kalau Nafisel Kopassus Indonesia itu masih kalah kualifikasinya dibandingkan Al-Qassam ini. Ya, merupakan Israel. Dipingin leluhur. Jadi Nabi dipersiapkan selama 6 bulan sebelum bertemu dengan malaikat Jibril. Maka ketika sampai bulan Ramadan minas sanati tsalisati min uzlatihi, tahun ketiga sejak beliau memulai mengasingkan diri ke Gua Hira, Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmatnya kepada penduduk bumi. Maka Allah muliakan Muhammad dengan kenabian dan diturunkan kepadanya wahyu, diturunkan kepadanya Jibril dengan ayat-ayat Al-Quran. Setelah diteliti dari indikasi dan dalil-dalil yang ada, mungkinlah bagi kita untuk menetapkan bahwa peristiwa turunnya wahyu pertama kali itu terjadi pada hari Senin 21 hari berlalu dari bulan Ramadan di waktu malam, bukan siang, malam peristiwanya. Bertepatan dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Umur beliau saat itu 40 tahun Qamariyah. 6 bulan dan 12 hari. 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Kalau dikonversi menjadi tahun Masehi, 39 tahun, 3 bulan, 12 hari. Itu usia beliau saat menjadi Rasul. Untuk lengkapnya kita dengar uraian dari Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha, meriwayatkan untuk kita sejarah peristiwa ini yang merupakan penggalan dari cahaya-cahaya ketuhanan dan merupakan pembuka dari tabir kegelapan kufur dan kesesatan, hatta ghayyarat majral hayah, sehingga mengubah alur kehidupan, wa adalat khattat tarikh, dan memalingkan catatan sejarah. Aisyah bercerita, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naumi. Perkara yang pertama diawali oleh Nabi dari wahyu-wahyu itu adalah mimpi yang beliau alami di dalam tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falqis sabah. Beliau tidak melihat suatu mimpi kecuali seperti terbitnya fajar di waktu subuh. Summa hubbiba ilaihil khala. Setelah peristiwa itu mulailah beliau senang mengasingkan diri. Orang mengalami trauma dalam hidup, mereka perlu waktu untuk menyendiri. Setiap orang yang mengalami trauma, kita punya anggota keluarga, anak, keponakan, cucu, mau ikut tes, dia sangat berminat untuk sebuah jabatan, mau jadi mahasiswa kuliah di UIN atau USK, dia persiapkan diri sematang mungkin untuk persiapan. Kemudian ketika tiba waktunya, persiapan-persiapan tersebut ternyata tidak mampu untuk melewatkan dia kepada tujuannya. Hubbiba ilaihil khala, mereka akan menyendiri.
Kita melihat itu sebagai sebuah anomali. Nyampai ada pengan bek pungo tu. Ada orang laki-laki sangat kasmaran kepada seorang perempuan. Tiba-tiba ilamar le orang lain. Nyangka geduk-geduk serau. Jaga saja jangan sampai berbicara sendiri. Menyangka geduk-geduk gerau itu faktor yang normal dalam kehidupan, fase yang normal. Dia menjadi berintrospeksi. Apa yang salah dalam tahapan kehidupan saya sampai sesuatu yang saya target meleset. Muhammad juga mengalaminya. Dia sedang normal dalam kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba terjadilah mimpi-mimpi yang aneh. Menjelaskan tentang realitas kehidupan yang berbeda. Hubbiba ilaihil khala, kenyamanan hidup yang ia jalani, yang diapresiasi oleh warga Quraisy Mekah, sampai diberikan gelar Muhammad Al-Amin. Pokoknya disanjung-sanjung, kemanapun beliau datang tetap kursi tersedia. Tiba-tiba mengalami mimpi-mimpi aneh, nyupukah. Hubbiba ilaihil khala, beliau sudah mulai senang menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, beliau menyepi di gua Hira. Fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud, maka beliau bertahannus, berkontemplasi di tempat tersebut, al-lawati zawatil adat, apa di malam-malam tertentu, sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalika, dan untuk perjalanan tersebut, untuk proses khalwat itu beliau bawa bekal. Bekal ini bukan hanya beliau konsumsi sendiri. Dalam riwayat yang lain, orang-orang Mekah yang sudah sangat percaya kepada Muhammad, mereka yang merasa nyaman dengan Muhammad, ketika sehari-hari tidak lagi menemukan Muhammad, mereka datangi Muhammad di tempat beliau menyendiri. Disuguhkan makanan. Orang yang sudah terbiasa dibantu oleh beliau tetap menghubungi beliau. Dan itu bahagian dari keberkahan dalam hidup saat orang-orang datang menemui kita untuk berbagai hajat. Karena kita ada kelebihan rezeki, ada orang yang datang, "Tengku, ilan anak mit jak sekolah, kahana peng ngamblau buku." Itu keberkahan, ada orang datang untuk mengadu. Ada orang yang sekedar berkonsultasi, "Tengku, saya kemarin ribut dengan istri." Itu sebuah keberkahan. Tetapi banyak pihak yang merasa ini sebagai gangguan. Yang dumna rame urindunya bakai kalau kayak tapi. Sedemikian banyak orang lain yang punya telinga, kenapa curhat ke saya saja? Padahal itu keberkahan, bahwa dari sekian banyak manusia ternyata Allah percayakan kita sebagai tempat curhatnya. Maka kalau punya teman untuk curhat, jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Tidak murah biaya curhat. Hanya ketim dengar tentang laban. Sebab kalau ada yang beranggapan berbicara itu berat, yakinlah mendengar orang berbicara jauh lebih berat lagi. Saat kita tidak ada kepentingan. Kalau kita ada kepentingan, kita dengar. Saat tidak ada kepentingan, dia datang untuk curhat. Enggak ada sesuatu yang kita harapkan dari dia. Dia bukan pejabat, dia bukan konglomerat. Tidak ada sesuatu yang kita harapkan. Tapi dia datang untuk curhat. Nyan bak tak dengar orangnya lepas beratnya. Tapi ternyata ada yang bersedia untuk mendengar. Maka orang seperti ini harus tetap dijaga dalam lingkungan pergaulan. Dijaga. Baik demikian dah. Ini Muhammad. Beliau bawa bekal. Summa yarja'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha. Setelah habis bekalnya, pulang lagi temui Khadijah, ditambah lagi bekalnya. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Sampai tibalah waktu kebenaran itu datang dan beliau sedang berada di Gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah seorang malaikat. Malaikatun dalam bahasa Arab itu bentuk jamak, plural. Bentuk mufradnya, singularnya, tunggalnya malakun. Tapi dalam bahasa Indonesia kita tidak punya kosakata selain daripada malaikat. Seorang malaikat, dua orang malaikat, 1000 orang malaikat. Dalam bahasa Arab seorang malaikat malakun, dua orang malaikat malakaini. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ada malakaini. 3 orang lebih baru disebut malaikat. Itu menunjukkan bahwa kosakata bahasa Indonesia itu sangat minim dan sangat miskin. Datanglah seorang malaikat. Faqala, tiba-tiba malaikat itu berkata, "Iqra." Bacalah.
Faqultu, kata Muhammad, aku menjawab, ma ana biqari, saya enggak pandai membaca. Qala, Muhammad lanjutkan cerita, fa akhadhani, dia pegang aku, faghattani, dia peluk aku, hatta balagha minnil juhdu, sampai saya kesulitan bernafas. Dirangkul oleh malaikat. Summa arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala, dia perintahkan lagi, iqra, bacalah. Faqultu, aku jawab, ma ana biqari, saya tidak pandai membaca. Fa akhadhani faqattani as-salisata, lalu dipegang lagi saya, dipeluk lagi kuat-kuat yang ketiga kali. Kemudian dilepaskan dan ia berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurjifu fuadahu, maka diulanglah kalimat-kalimat tersebut oleh Rasulullah dalam keadaan hati beliau bergetar karena rasa takut. Begitu selesai, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Bayangkan gua Hira itu jarak, Jabal Nur itu jarak dari Mekah 2 mil, sekitar 4 kilo. Karena 1 mil itu 1,5 kilo, 3 kilo, 4 kilo lah lebih kurang. Naik lagi ke atas. Sekarang ini jemaah haji dan umrah, kalau naik ke atas itu paling cepat waktunya sekitar setengah jam. Itu sudah dibuat tangga-tangga batu, kamanu rinyun. Di zaman Nabi itu masih natural, lagi naro juga. Bayangkan saking takutnya beliau, dari atas Gua Hira beliau berlari turun ke bawah. Menyatanya kapula pingku ya kengkeng. Beliau berlari sampai di bawah, berlari lagi sampai ke rumah Khadijah. Jarak 3 kilo lebih tersebut beliau dalam keadaan berlari. Mamanya orang ya uci tegak kero, ada energi ekstra. Nya punya tengah terkejutnya dari lantai 2 muyup rata ada lompat. Tapi hotel tanya orang kiban lompat, home back katanya. Beliau lari pulang sampai ke rumah Khadijah. Faqala, beliau katakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Mungkin kalau bahasa cekanya, kepelimbut ke. Fazammaluhu, maka mereka selimuti beliau. Bukan fazammalathu. Harusnya Khadijah yang selimuti Nabi, tapi ternyata bahasanya fazammaluhu, mereka selimuti beliau. Itu menunjukkan bukan seorang Khadijah yang bekerja, ada pelayan-pelayan Khadijah yang membantu Nabi untuk menenangkan beliau. Hatta dhahaba anhu ar-raw'u, sehingga hilanglah rasa gundah tersebut, rasa takut. Faqala li Khadijata, maka beliau bertanya ke istrinya Khadijah, mali, ada apa dengan saya? Apa yang terjadi padaku? Wa akhbarahal khabara, Nabi ceritakan kepada Khadijah tentang peristiwa yang terjadi dalam Gua Hira. Nyupunai, laqad khasyitu ala nafsi, saya sangat khawatir terhadap diriku, terhadap keselamatanku. Nyopu hantu, pakai sandrung. Apa yang terjadi? Faqalat Khadijatu, berucaplah Khadijah, kalla, sama sekali bukan seperti anggapanmu. Wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abada, tidak mungkin Allah akan menyusahkanmu selama-lamanya. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana Khadijah bisa menyebutkan Allah, wallahi ma yukhzikallah, padahal itu zaman jahiliyah penyembah berhala. Orang Arab itu, walaupun yang disembah adalah berhala, mereka tetap yakin pencipta adalah Allah Ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, wahai Muhammad, bila engkau bertanya kepada orang-orang Quraisy itu, siapa pencipta langit dan bumi, la yaqulunnallah, pasti mereka akan menjawab penciptanya adalah Allah. Lalu kenapa mereka sembah berhala? Karena tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, maka dibuatlah patung-patung sebagai perantara. Tujuannya beribadah kepada Allah. Maka sebutan Allah dalam ucapan mereka sudah familiar. Maka tidak aneh Abdul Muttalib jauh hari sebelum Muhammad lahir, salah seorang anaknya sudah diberikan nama Abdullah, hamba Allah. Padahal ada anak yang lain namanya berhala, Abu Lahab. Kira-kira siapa di antara kita yang tahu nama asli Abu Lahab?
Abdul Uzza. Itu nama Abu Lahab. Abdul Uzza. Panggilannya Abu Lahab. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Bingkeng dan hat, temperamental. Baca-baca kali ilhab, baca-baca kali ilhab. Makanya ilhabnya kan dari bahasa Arab, lahab, ilhab. Lahab itu lidah api. Lidah api. Saking temperamentalnya cepat marah, maka disebutlah Abu Lahab, bapak lidah api, bingkeng dan hat. Dan kelebihan orang bingkeng, mereka setia. Coba lihat orang-orang bingkeng, setia dan hat. Karena setia ke bingkeng, urinya lemah lembutnya hanya tahan dapat darab. Memang highlight lah. Cuma waktu perlep yang ruk orang bingkeng setia. Abdul Uzza. Tapi sudah ada sebutan nama Abdullah di zaman jahiliyah diberikan oleh Abdul Muttalib kepada putranya Abdullah, hamba Allah. Maka tidak aneh bila Khadijah menyebutkan wallahi demi Allah, ma yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan mempermalukan dan tidak akan menyusahkan engkau selama-lama. Kenapa? Innaka latasilur rahimah. Karena engkau seorang pribadi yang senang bersilaturahmi. Itu menunjukkan di zaman jahiliyah sudah ada akhlakul karimah, silaturahmi. Lalu kenapa Nabi diutus? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak mulia sudah ada, cuma belum sempurna. Apa yang tidak sempurna? Dua kemungkinan, ada tiga kemungkinan. Tidak ada sama sekali, atau kemungkinan yang kedua sudah ada tetapi kurang, atau kemungkinan ketiga sudah ada tetapi berlebihan. Maka Nabi sempurnakan akhlak mulia. Yang belum ada beliau ajarkan, yang sudah ada beliau sempurnakan. Apa sempurnanya? Yang lebih dikurangi, yang kurang ditambah, sehingga menjadi standar. Makanya orang jahiliyah dulu, Arab jahiliyah, mereka punya standar kekerabatan, persaudaraan. Kalau sekarang di dunia kita dengar ada namanya suaka, sebuah negara memberikan suaka kepada seseorang. Di zaman jahiliyah, praktek suaka ini dilakukan oleh klan, suku. Misalnya saya dari klan Cot Keung. Ada warga Prada merasa tidak nyaman lagi di sini, karena dimusuhi oleh kerabat-kerabatnya. Dia boleh datang ke Cot Keung mencari suaka. Saya berikan perlindungan dan tetap tinggal di Prada. Saya datang ke Prada, saya buat pengumuman. Saya sebagai kepala suku Cot Keung mengumumkan bahwa si fulan yang warga Prada ini dalam perlindungan saya. Siapapun yang ganggu dia, itu mencari masalah dengan saya. Ada suaka ini. Dan itu kalau sudah diberikan perlindungan, itu sudah seperti keluarga sendiri. Siapapun yang ganggu, dianggap mengganggu suku. Maka prinsip suaka jahiliyah ini, wa inistajaraka fa'ajirhu. Apabila ada orang yang minta suaka kepadamu, wahai Muhammad, maka berikanlah perlindungan kepadanya, wa atihi ma'manah, dan berikan rasa aman. Ini praktek orang jahiliyah. Perlindungan klan. Jadi bertamu di masa lalu itu luar biasa. Sampai kapanpun kita menetap, tetap diperlakukan sebagai tamu. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Datang ajaran Islam, nggak boleh begitu. Karena tuan rumah juga ada privasi. Maka diajarkan dalam Islam, bertamu itu batasnya 3 hari. Haqqud diyafati thalathatu ayyamin. Hak bertamu itu 3 hari. Fama fawqat salasati sadaqah. Lebih dari 3 hari bukan tidak boleh. Boleh, tetapi itu sudah menjadi sedekah dari tuan rumah. Kalau tuan rumahnya rela, lanjut. Tapi kalau tuan rumah merasa tidak enak, ya dia boleh suruh keluar. Datang tamu, kewajiban dalam Islam muliakan tamu 3 hari. Akomodasi, konsumsi, transportasi, semuanya ditanggung oleh tuan rumah. Kalau tamu terlalu menikmati privilege ini, dia duduk di kamar saja, hidangannya diantar, pakaian cuci diberikan keluar, nerah bajai lendat. Payah apa rumah? 3 hari berlalu, kalau tamu tidak permisi, tuan rumah punya hak reman. Tengku, nyokau rokele. Bukan, Pak. Nyepat pintu debit. Apa pintu debit? Kenapa? Karena tamunya kurang ajar. Tidak beradaptasi dengan rumah, dia perbudak tuan rumah dengan alasan bahwa itu kewajiban syariat.
Maka syariat berikan perlindungan untuk tuan rumah. 3 hari kalian boleh ditolimi. Hari keempat usir. Tapi kalau tamu terasa nyaman bagi tuan rumah, bertamu ketika tiba giliran masak, turun ke dapur sama-sama, selesai makan piring kotor dicuci sama-sama, pakaian kotor dibasuh sama-sama, pagi keluar dari kamar bersihkan rumah sama-sama. Tuan rumah, karena tinggal suami istri nggak ada anak-anak, ada tamu model begini, kan bahagia anak ke? Umumnya baik nuwole, dan bahagia adat. Saya senang ketika Anda di rumah, ada teman ngobrol, ketika bekerja ada kawan. Lanjut, terserah sampai berapa hari pun. Itu ajaran Islam. Jadi saya selalu sampaikan dalam kasus-kasus seperti ini, di rumah kita itu seharusnya ruang tamu supaya tidak merepotkan kita. Kursinya itu jangan terlalu empuk. Yang Jepara mode kaya mentang. Kenapa? Karena bila terlalu empuk itu mengganggu kenyamanan tuan rumah. Tamu datang sebenarnya hanya perlu 5 menit sampai 15 menit saja. Cuma karena mengangkat kursi, kalau sudah duduk lupa berdiri, ini iklan dari Likna Furniture. Menyuka geduk ketua gedang. Tambah pakai AC sap-sap dan tengok-tengok jaga kan. Kita sudah jadwal masuk kantor 15 menit lagi. Kalau dalam ukuran saya ada jadwal pengajian 15 menit lagi. Tamu ini sebenarnya hasratnya sudah selesai, diskusi sudah selesai, kepentingan sudah selesai. Maka karena kursi lupon datang, atsi mesam-mesam dan lanjut coba haba. Saya usir nggak mungkin. Dia menunggu dia pamit pun kecil kemungkinan. Kenapa? Mangat haba geduk. Jadi harusnya kursi itu biasa saja. Punya perle muduro ada bodoh. Jaga geduk baik perle mentang. Jadi begitu dan silakan piuh nunggu. Ma bageduk engkau mek mod 15 minit lagi izin. Yang perlu disediakan kamar untuk tamu menginap. Maka begitu tiba waktu kita harus pamit kepada tamu, padahal itu rumah kita. Sangat tidak sopan meninggalkan tamu dan lebih tidak sopan lagi mengusir tamu. Apa solusinya? Kita bisa tawarkan tamu untuk menginap. Jadi begini Pak, Bapak sudah sampai kemari dan saya mau masuk kantor 15 menit lagi ada kegiatan. Bapak istirahat dulu, ada kamar di belakang, nanti selesai jam kantor kita lanjut diskusi, kita bercengkrama, kita makan malam bersama. Kalau tamu tidak berniat menginap, tentu dia paham, oh saya sudah selesai, saya permisi, karena tuan rumah ada hajat. Kita tidak mengusir tamu, tetapi tamunya paham bahwa dia sudah selesai hajat dan dia pulang. Oh ternyata dia memang menginap, kita sudah sediakan kamar. Makanya perlu rumah sekarang itu ada kamar khusus untuk tamu. Dan yang paling bagus dalam sikap kekeluargaan, kamar untuk tamu itu terpisah dari rumah utama. Makanya baik pegat rumah ubi kapai Nabi Nuh. Untuk tahu kan. Seala kadar saja. Kalau perlu hanya shelter saja. Yang penting tanahnya luas, kemudian buat shelter yang lain di sampingnya. Lengkapi fasilitas, ada kompor, ada beras, ada fasilitasnya. Kalau ada tamu ingin menginap, silakan ada ruangan untuk menginap. Kita di dalam rumah mau bercengkrama dengan istri, mau duduk sambil terbuka, badan terbuka, tidak berpakaian, bebas karena tamu di tempat yang terpisah. Itu mau sepekan, mau sebulan tamu, tuan rumah insya Allah tidak terganggu. Tapi bayangkan tamu di dalam rumah yang sama, keluar masuk lewat pintu yang sama. Kita merasa terbebani untuk melayani tamu. Makanya bangun rumah, jangan rumahnya yang besar. Yang penting tanahnya luas. Cuma di Aceh yang ada tanah luas cuma di Aceh Utara. Tanah luas. Lain hana luas tanah. Habis tanahnya ibutan mendung. Jadi sediakan rumah terpisah. Ini ada. Maka Rasulullah menyempurnakan dari akhlakul karimah. Yang lebih dikurang, yang kurang ditambah. Apa yang kurang saat itu? Sifat kemanusiaan, nafsi-nafsi, penghargaan terhadap nilai-nilai orang lain. Datang Rasulullah mengajarkan al-wafa, pemenuhan janji. Wa innaka latasilur rahimah, engkau menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kallah, menanggung beban hidup orang lain. Wa taksibul ma'duma, engkau bekerja memenuhi kebutuhan orang-orang yang miskin. Wa tuqrid dhaifa, engkau muliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong orang-orang yang kehilangan haknya. Disampaikan hak-haknya.
Hana mungkin. Maka disebutkan sifat-sifat kebaikan ini. Dengan semua kebaikan ini, tidak mungkin Allah Ta'ala akan mempermalukan kamu. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata ibni Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Ammi Khadijah. Maka oleh Khadijah mengajak Muhammad suaminya untuk bertemu dengan sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Keponakan anak dari paman Khadijah, sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal ini mempunyai seorang saudari. Waraqah bin Naufal, bukan saudari, teh kan? Qutailah bintil Asad. Qutailah bintil Asad yang menggoda Abdullah sebelumnya untuk menikahinya. Ketika Abdullah diajak oleh ayahnya Abdul Muthalib ke rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyati. Waraqah ini adalah seorang pria yang sudah beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Ingat, Kristen di zaman jahiliyah itu adalah Islam di zaman sekarang. Yahudi di masa Nabi Musa itu adalah Islam di zaman sekarang. Menariknya, orang Yahudi itu tidak percaya Nabi Isa. Yang membunuh orang Yahudi, membunuh Nabi Isa itu Yahudi. Hebatnya orang-orang Nasrani yang ada di Indonesia ini, mereka membela Israel. Yang kada tahu dengan Islam, ipoh lewat Israel. Itu pun Tuhan je ipoh lewatnya. Bayangkan, mereka memihak kepada orang yang membunuh Tuhan mereka. Hanya orang lebih paak bawahnya. Pembunuh Tuhannya dibela. Satu-satunya Nasrani di Mekah itulah Waraqah bin Naufal. Maka tidak ada seorang Mekah yang tahu bahwa Muhammad itu akan dipersiapkan menjadi nabi selain daripada Waraqah. Tapi Waraqah saking tuanya tidak tahu bahwa Muhammad itu memenuhi kriteria tersebut. Beliau itu sudah tidak keluar lagi dari rumahnya, duduk di rumahnya saja beribadah dengan ajaran Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan Waraqah bin Naufal ini sehari-hari beliau itu menerjemahkan kitab-kitab Ibrani ke dalam bahasa Arab. Fayaktubu minal injili bil ibraniyah masyaallahu ayyaktuba. Beliau tulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani, apa yang beliau ingin tuliskan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wa kana syaikhan kabiran qad ama. Beliau seorang yang sudah lanjut usia dan sudah buta. Mata beliau sudah tidak bisa lagi melihat. Andai kata beliau bisa melihat, dari jauh beliau sudah tahu bahwa Muhammad itu calon Nabi. Tapi beliau sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah sampaikan kepada Waraqah bin Naufal, "Ya benal am, wahai sepupuku, wahai anak pamanku. Isma' min ibni akhika, dengarkanlah cerita dari anak saudaramu." Ada kekerabatan juga dengan Muhammad. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah bertanya kepada Muhammad, "Ya bena akhi, wahai keponakanku, ma tara, apa yang engkau lihat?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Berceritalah Rasulullah apa yang sudah beliau alami. Faqala lahu Waraqah, setelah Nabi selesai bercerita, Waraqah simpulkan, "Hadzan namusul ladzi nazzalahu Allahu ala Musa." Wahai Muhammad, ini adalah an-namus. Namus itu artinya malaikat. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan namus. Ini adalah malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jaz'an, kenapa tidak aku mendapatkan bahagian dari wahyu tersebut? Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka, dan kenapa tidak ya Allah engkau panjangkan usiaku tetap hidup sampai hari engkau diusir oleh kaummu. Bayangkan Nabi akan terusir 13 tahun lagi, tetapi Waraqah sudah beritahukan pada saat itu, mudah-mudahan aku masih panjang umur ketika engkau diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terkejut, amukhrijihum, ikai pelik lewatnya, mereka usir saya dari negeri ini.
dengan penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin orang yang sangat mencintai beliau, orang-orang yang sampai memberikan gelar beliau Muhammad Al-Amin, tiba-tiba mengusirnya. Amukhrijihum, ilan diutai. Qala, Waraqah menjawab, na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bihi illa udiyah. Sepanjang sejarah tidak ada seorang pria pun yang diberikan seperti apa yang telah diberikan kepadamu illa udiyah, kecuali pasti akan dimusuhi. Sepanjang sejarah orang sepertimu dimusuhi. Wa iyyudrikuni yaumaka ansuruka nasran muazzazah. Kalaulah aku sempat hidup sampai hari engkau diusir, pasti aku akan tolong kamu sekuat tenagaku. Summa lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fattara al-wahyu. Tidak berselang lama sejak pertemuan tersebut, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terhenti. Di saat wahyu terhenti, Nabi tetap datang ke Gua Hira mencari-cari Jibril. Nyo pejadeh je Nabi puan, pejadeh je Nabi puan. Dulu takut. Setelah dapat informasi dari Waraqah, beliau sangat berharap. Nyo pejadeh puan, pejadeh puan. Bayangkan ada seorang pegawai di Aceh dipanggil oleh utusan Ahmad Marzuki. Gejuk tu berita. Ini catatan rahasianya beberapa. Anda masuk dalam daftar orang-orang yang akan dilantik menjadi kepala dinas. Gepakat merumpok bagi kopi solong doleh karing. Hana dapat karena kita enggak tahu siapa yang memberitahukan. Cuma kebetulan saya bertemu. Iran ku Masrul. Nyo. Oh, mana rahsia ada boh? Nanti baca. Nyo nama urang-urang yang oleh Pak Ahmad Marzuki kena dilantik kepala dinas. Nanan dan kawan. Kita anggap remeh karena kita enggak melihat dia itu siapa. Setelah berselang lama, jauh orang lain. Nengku. Soduk ngandran baru saya. Yang tak, yang pelemah kertas barat. Apa nih? Han itu seorangnya. Nyan tangan kanan kepercayaan Ahmad Marzuki. Kapal lo? Rokok kena je kepala dinas. Yang kata pereh-pereh pakai yang gajak kopi lam, pajak gajak kopi lam. Apa jadi lantik pam, jadi lantik pam. Bayangkan nuansa perasaan Nabi itu lebih dahsyat daripada saya pada saat itu. Ini kenabian, wahyu dari Allah, dan itu adalah Jibril. Setiap hari Nabi datang lagi ke Gua Hira, kalau pajang Jibril. Sampai boleh saking putus asanya, hampir-hampir menjatuhkan diri dari tebing Gua Hira tersebut. Masa karena harapan tiba-tiba aja deh, di PHP oleh malaikat Jibril. Wah. Itu yang dialami oleh Rasulullah. Putus wahyu. Sampai akhirnya malaikat Jibril datang yang kedua kali, nyampe mentang terkejut Cik Muhammad. Warawa at-Tabrani wa Ibnu Hisham yufidu annahu kharaja min ghari Hira ba'dama fuji'a bil wahyi thumma raja'a wa atamma jiwarahu wa ba'da dzalika raja'a ila Makkah. Dalam riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Hisham ada pemahaman, dipahami bahwasanya Nabi keluar dari Gua Hira setelah terkejut dengan datangnya wahyu. Kemudian beberapa waktu beliau kembali dan menyempurnakan khalwat beliau di Gua Hira. Setelah itu baru kembali ke Mekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya wahyu, "Wa lam yakun min khalqillahi abghadu alayya min sya'irin aw majnunin kuntu la atiqu an andura ilaihima." Dan tidak adalah dari makhluk ciptaan Allah yang lebih aku benci pada saat itu daripada seorang penyair ataupun orang gila yang aku tidak mampu untuk melihat mereka berdua. Aku katakan yang paling aku benci itu adalah penyair ataupun orang gila. Illa tahaddatsa biha anni quraisyun abadan la a'midanna ila haliqin minal jabali fala atrahanna nafsi minhu fa la aqtulannaha. Ketika mendengarkan para penyair-penyair ini ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, itu adalah bernada syair, tapi bukan syair.
Ketika ada hal-hal yang mirip-mirip dengan ayat Al-Quran ini dari ungkapan-ungkapan para penyair, itu sangat dibenci oleh Nabi. Persis seperti orang yang mau dilantik menjadi pejabat, tiba-tiba tidak ada informasi lanjutan, lalu ada yang bertanya, pajai lantik, kan tak hati dia. Nabi sedang menanti-nanti lanjutan wahyu ini, tapi wahyu tidak datang-datang. Maka tidak ada orang yang paling aku benci, kecuali yang berbicara seperti irama wahyu ini. Lagi rejak pulau-ulau kan. Sehingga saya sengaja ila haliqin minal jabal, ke tepi gunung, ke tebing gunung, fala atrahanna nafsi minhu fala aqtulannaha, saya ingin menjatuhkan diri dari tebing gunung tersebut agar mati. Fala astarihanna, sehingga saya menjadi tenang, tidak lagi terganggu. Saking galaunya beliau setelah putus wahyu sekian lama. Nyo pejadeh pahan. Setiap kali bertemu dengan penyair, beliau menghindar. Setiap kali bertemu dengan orang yang tahu informasi beliau mau dilantik menjadi pejabat, tapi enggak datang-datang surat lanjutan, kita menghindar. Medan yang pejam lantikan. Kondisi psikologi Nabi itu benar-benar terguncang. Fa kharajtu uridu dzalika, maka aku keluar ingin mengeksekusi keinginan tersebut, ingin bunuh diri, kata Nabi. Hatta idza kuntu fi wasatil jabal, sehingga ketika aku berada di tengah-tengah gunung, sami'tu sautan minas sama'i yaqulu, ada suara dari arah langit berucap, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Itu betul. Qala, kata Nabi, farafa'tu ra'si ila sama, aku angkatlah kepala tengok ke langit. Suara dari atas menggelegar. Fa idza Jibrilu fi surati rajulin saffin qadamaihi fi ufuqis sama, aku lihatlah ternyata Jibril dalam rupa seorang pria yang meletakkan dua kakinya di ujung-ujung langit. Ubiraya mahan yo dah boleh kudu oi danyo kacuk botak luruh ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril, diulang lagi, wahai Muhammad, engkau Rasulullah dan aku adalah Jibril. Qala fa waqaftu anzuru ilaihi, maka aku berhenti dan melihat ke arahnya. Wa syaghalani dzalika amma aradtu, dan peristiwa itu memalingkan aku dari keinginan bunuh diri. Fama ataqaddamu wa ma ataakhir, saya tidak maju dan tidak mundur. Kata ngenangero. Wa ja'altu asrifu wajhi anhu fi afaqis sama, fala anzuru fi nahiyatin minha illa ra'aituhu kadzalika. Lalu aku palingkan wajah hanalika lawatuh, ke semua arah tepi langit, aku alihkan pandangan dan yang terlihat semuanya adalah Jibril. Saking besarnya, kemanapun aku pandang yang terlihat adalah Jibril. Fama ziltu waqifan ma ataqaddamu amami wala arji'u wara'i, maka aku tetap dalam posisi berdiri tegak, tidak maju dan tidak mundur. Hatta ba'atsat Khadijatu rusulaha fi talabi, sehingga Khadijah mengutus utusan-utusannya, mengirim utusan-utusannya. Mengutus utusan secara kaidah balaghah itu kurang indah. Mula ulang atasan mengutus utusan. Ada sebuah kejadian terjadi. Itu kosakata yang sama diulang-ulang bagi orang yang sudah masuk zuk berbahasa. Itu terasa janggal. Harusnya dicari kosakata yang lain. Ada peristiwa terjadi, ada utusan yang dikirim, utusan diutus. Maka kalau zuk berbahasa itu sudah masuk, orang mahri bahasa Indonesia sudah ilham dah. Penghana kosakata lain diharapkan kepada pelalu lintas untuk melengkapi kelengkapan berkendaraan. Melengkapi kelengkapan. Ada saya ulang kalimat. Bagi orang yang zuk berbahasanya sudah masuk, degi dia dengar. Penghana kosakata lain. Enggak harusnya pembawa acara di RRI, di TVRI, nyanyi itu kula le. Bahasa-bahasa saya diulang. Khadijah mengirim utusan-utusannya untuk mencariku. Hatta balaghu Makkah wa raja'u ilaiha wa ana waqifun fi maqami. Sampai mereka kembali ke Mekah dan balik lagi dan aku tetap berdiri. Thumma insarafa anni wansaraftu raji'an ila ahli, sampai akhirnya Jibril hilang dan aku kembali kepada keluargaku, sehingga aku bertemu dengan Khadijah. Fajalastu ila fakhdhiha mudhifan ilaiha, maka aku duduk bersandar
aku duduk dekat dengan paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. Bayangkan, itu interaksi suami istri yang diceritakan oleh Nabi. Tengah galau lah kau je mesada buat perumah. Tanya perumah waktu tengah galau dan je weh. Tinggal tanya terus. Mah hantar pegah abang bintih tu. Ini keteladanan Khadijah. Ketika melihat Muhammad sedang galau, tidak dibiarkan Muhammad sendiri. Orang sedang galau itu perlu sentuhan, perlu empati. Maka coba perhatikan orang-orang yang sedang susah. Nyantai aju tamat mentang bajarau. Sentuhan tersebut mengalirkan energi. Anak yang sedang sedih, itu jangan dibiarkan dulu. Datang peluk dia. Hanya menyata peluknya langsung udah aja rebah bahu dia. Isteri yang sedang mengamuk, nyampe berdiri kan. Yang penyampuh dengan gelah ipoh. Tapi langsung datang. Mungkin ipoh-ipoh dia. Begitu dipeluk, langsung dia bersandar. Kenapa? Semua orang dalam keadaan galau perlu tempat untuk bersandar. Ini bahkan pribadi seperti Muhammad dalam keadaan galau, dia kembali menemui Khadijah dan bersandar di pangkuannya. Pak minta promoh ya. Yang punya promoh tadi lagi yang kejadian. Eta dan cahna pucak, pupuk kena. Pai rumah mangak kada kedih lang guhaya. Ka bangai pa lah buat. Bila duduk di pangkuan Khadijah. Faqalat, Khadijah katakan, "Ya Abul Qasim, aina kunta?" Hai Yahtigam. Bahasa Aceh, hai Yahtigam. Qasim itu anak laki-laki mereka. Sudah meninggal dunia. Hai Yahtigam. Horan. Fa wallahi laqad ba'astu fi baghyika hatta balaghu Makkah wa raja'u ilaiha. Demi Allah, saya sudah kirimkan beberapa orang untuk mencarimu. Mereka sudah sampai ke Makkah dan kembali kepadaku. Horan. Minta apa? Bayangkan bahasa-bahasa kelembutan ini. Khadijah menunjukkan rasa kehilangannya ketika Muhammad belum pulang-pulang. Maka anak ketika ngambek keluar, dia harus dapat pesan bahwa orang tuanya peduli, dikirim utusan untuk mencari. Setelah beberapa hari dia pulang, orang yang minggat itu tetap dia memperhatikan. Gemita apa han? Anak watai pejioh dan nyatakan, gehoilan pahan. Tamu yang ketika pamit tetap melihat. Orang yang punya rumah ini mengantarkan atau tidak. Itu sudah tabiat manusia, ingin diperhatikan. Maka orang preman wadi kena mulaunya tidak buka kamat ke. Maka orang yang sedang mengamuk ingin berkelahi, mereka sebenarnya bukan mau berkelahi. Yo je. Ada buah garang tak kena tepuk untuk kecil. Mereka ingin diperhatikan. Maka ketika ada orang mengamuk, itu harus ada orang berani untuk menangkap. Tahan. Kenapa? Dia merasa puas. Sikap premannya terlampiaskan dan rasa sakit tidak dia terima. Ini akan berarti ngurung-ngurung cerita cok kamera aja foto aja. Dia unggah viral. Padahal orang yang ingin berkelahi itu mereka tetap ada rasa takut di dalamnya. Walaupun mereka jago bela diri. Kenapa? Ada pertaruhan yang lain yang mereka tidak rela. Nama baiknya tercemar. Mungkin dia sudah rahasiakan dari anak-anaknya bahwa ayahnya bukan preman. Tiba-tiba karena terprovokasi tebik penyakit jamuannya. Aku sudah kirim utusan mencari-carimu. Summa haddatsatha billadzi ra'aitu. Kemudian aku ceritakan kepada Khadijah apa yang aku lihat. Faqalat, maka Khadijah berikan motivasi. Abshir ya bena ammi, bersukacitalah engkau wahai sepupuku. Wasbut, dan tetaplah kokoh pendirianmu. Istiqamahlah. Fawalladzi nafsu Khadijah biyadihi, demi zat yang jiwa Khadijah dalam kekuasaannya, inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummah, sungguh aku benar-benar berharap bahwa engkau menjadi nabi dari umat ini. Motivasi dari istri. Summa qamat fantalaqat ila Waraqah wa akhbarathu. Kemudian Khadijah bangkit dan berjalan menuju ke Waraqah menceritakan pertemuan yang kedua kali. Faqala, maka Waraqah pun berucap, Quddusun, Quddusun, Maha Suci, Maha Suci. Walladzi nafsu Waraqah biyadihi, demi zat yang jiwa Waraqah dalam kekuasaannya, laqad ja'ahun namusul akbar alladzi kana ya'ti Musa. Sungguh telah datang kepadanya malaikat yang terbesar. Tadi di pertemuan pertama Warqahnya katakan hanya malaikat saja. Tapi ketika pertemuan yang kedua, Nabi mendapatkan informasi dari Jibril, saya adalah Jibril dan engkau adalah Rasul umat ini.
Maka Waraqah katakan, itu adalah malaikat yang terbesar, an-namusul akbar, yang pernah datang kepada Musa. Wa innahu lanabiyyu hadhil ummah, dan sungguh dia adalah nabi umat ini. Faquli lahu, maka wahai Khadijah, katakan kepada suamimu, falyasbut, hendaklah dia istiqamah. Itu perjalanan yang kedua. Khadijah tidak lagi ajak Muhammad, kedua ajak Khadijah. Faraja'at Khadijatu wa akhbarathu biqauli Waraqah, maka pulanglah Khadijah menemui Muhammad dan menceritakan ucapan-ucapan Waraqah. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwarahu wansarafa ila Makkah, ketika sudah selesai proses beliau berada di Gua Hira, beliau kembali ke Mekah dan bertemu dengan Waraqah. Dan Waraqah katakan, demi Allah wahai Muhammad, engkau adalah nabi umat ini, dan yang datang kepadamu adalah malaikat terbesar yang dulu pernah menemui Musa alaihissalam. Ini peristiwa Nabi dilantik menjadi Rasul. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini cerita berdasarkan referensi, bukan khayalan-khayalan. Maka kita sangat berharap bahwa peringatan Maulid Nabi, ceramah-ceramah Maulid Nabi itu mencerdaskan. Kecerdasan tersebut ketika jemaah yang hadir disuguhkan sajian informasi yang berdasarkan referensi, bukan berdasarkan khayalan. Menyebutkan peristiwa sejarah itu dengan apresiasi, bukan dengan ulau-ulau. Maka saya sedih ketika mendengar penceramah melakukan dialog-dialog imajiner di dalam ceramahnya itu dengan pendekatan-pendekatan bahasa Aceh. Muhammad Haimat, Ismail Huyemae. Untuk orang lain silahkan lucu-lucu, tapi untuk Nabi dan keluarganya, beliau itu bukanlah tempat yang bagus untuk kita berulau-ulau. Maka ketika diskusi antara Abdullah dengan Aminah diceritakan dengan pendekatan bahasa masa kini, hai Dek Minah, hai Bang Dolah, itu sangat merusak nilai citra Islam, karena yang sedang kita ceritakan adalah ayah dan ibu Nabi akhir zaman. Maka harusnya terhadap orang-orang yang demikian kita bercerita dengan penuh rasa ta'zim, agar orang yang mendengar juga datang rasa ta'zim. Jadi kenapa umat ini merasa tidak tersinggung ketika Nabi diperolok-olok? Karena mereka sudah familiar mendengar Nabi diperolok-olok di dalam dakwah. Seolah-olah itu menjadi biasa. Orang yang tidak terbiasa dengan sesuatu akan mengalami keterkejutan. Ketika sudah terbiasa, maka terbawa oleh kebiasaan. Yang tabiat. Orang yang biasa bersih melihat sesuatu yang kotor, dia terkejut. Tapi lama-lama di tempat kotor, dia menjadi bahagian dari kotoran tersebut. Jika menang tabiat. Ini yang kita sedihkan. Maka peristiwa peringatan-peringatan Maulid kita tidak mencerdaskan umat bagaimana mereka bersikap ketika mendengar cerita Nabi. Mereka malah menjadikan cerita Nabi itu sebagai bagian dari olok-olok. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah 24 menit berlalu dari sejak kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada fatratul wahyi dan ada Jibrilu yanzilu bil wahyi marratan saniyah. Masa kosongnya wahyu dan malaikat Jibril datang membawa wahyu kali yang kedua. Baru nanti selesai cerita dan kita kembali ke kajian-kajian yang sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.